Apa Makeup sambil cerita. Kali ini aku mau cerita tentang kasus orang paling dibenci di Korea, Cho Do-sun. Sebelumnya warning dulu, ini menyangkut kasus kekerasan seksual anak-anak, jadi buat yang gak kuat atau belum cukup umur bisa di skip dulu. Pertama kita lihat dulu background Cho Do-sun ini. Dia lahir pada 18 Oktober 1952. Waktu SMP dia berhenti sekolah dan melakukan kejahatan pertamanya, mencuri sepeda. Karena waktu itu masih anak-anak dan kejahatannya masih kecil, jadi dia dikasih keringanan. 2 tahun kemudian dia kembali melakukan tindak kriminal, memeras uang dari pedagang kaki lima. Akibatnya dia dipenjara 1 tahun 6 bulan. Di tahun 1977 kali ini dia dipenjara 8 bulan untuk kasus pencurian. Gak sampai di situ, kejahatannya makin parah. Di tahun 1983 waktu itu dia berusia 31 tahun dan memperkosa seorang perempuan berusia 19 tahun. Perempuan itu bahkan katanya butuh waktu 1 bulan untuk kembali pulih. Dari kasus ini Cho Do-sun dihukum 3 tahun penjara. Setelah bebas bukannya tobat, ia kembali melakukan berbagai kekerasan termasuk menyerang seorang pelayan bar, bahkan menyerang seorang pria berusia 60 tahun sampai mati. Tapi karena katanya waktu itu dia lagi mabuk, jadi cuma dihukum 2 tahun penjara dong. Sampai pada tahun 2008, tepatnya pada 11 Desember, waktu itu musim dingin, seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Kim Na-young lagi jalan ke sekolah. Waktu tiba-tiba aja dia diculik oleh Cho Do-sun yang lagi mabuk. Trigger warning, dia nyeret Na-young ke sebuah toilet gereja. Na-young sempat berontak, tapi Cho Do-sun dengan kejam mukul muka Na-young beberapa kali, bahkan ngegigit pipinya sampai dagingnya hampir lepas. Gak cuma itu aja, dia juga mencekek dan nyeburin kepala Na-young ke air sampai pingsan. Habis itu dia memperkosa dan bahkan masukin sedotan toilet ke bagian private Na-young sampai katanya organnya keluar dari bawah. Setelah itu Cho Do-sun ngebiarin air dingin ngalir dan ninggalin Na-young di lantai gitu aja. Untungnya Na-young sempat sadar dan berangkat keluar. Gak lama dia ditemuin dan dibawa ke rumah sakit. Setelah 8 jam operasi, akhirnya Na-young selamat, tapi organ dalamnya rusak dan dia cacat permanen. Dia harus hidup dengan kantong kolostomi seumur hidupnya. Dia juga menderita depresi dan stres berat. Dan yang bikin kasus ini terkenal banget adalah proses hukumnya. Gak lama setelah kejadian, Cho Do-sun berhasil ditangkap. Tapi pada waktu pemeriksaan, polisinya manggil Na-young yang masih penyembuhan buat interogasi selama berjam-jam dong. Bahkan sempat diulang-ulang karena katanya gak kerekam. Gak cuman itu aja, waktu di pengadilan, Na-young yang masih 8% pendarahan harus ketemu lagi sama pelakunya dan buat kesaksian. Tapi karena waktu ditanya Na-young bilang jujur Cho Do-sun itu bau alkohol waktu kejadian, hukumannya malah dikurangin jadi 12 tahun. Parah banget sih guys. Cho Do-sun sendiri udah bebas tahun 2020 lalu. Dan dia bahkan balik ke rumahnya yang satu daerah sama rumah Na-young. Ini sumpah guys, emosi banget ya. Banyak orang yang protes tapi nggak ada hasil. Ayah Na-young sendiri bilang, kita nggak mau lari tapi nggak ada alternatif lain. Saya mau mengatakan pemerintah tidak melakukan apapun tapi memaksa korban untuk bersembunyi. Kasus ini sendiri diangkat jadi film di tahun 2013 dengan judul Hope. Gimana guys menurut kalian? Keadil banget gak sih?